Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat datang kembali di channel saya Jonia Channel. Malam hari ini saya mau berbagi informasi kembali tentang gagal bayar pinjaman online legal, yaitu di aplikasi pinjol legal Aku Laku, kemudian aplikasi Kredito dari Fintech Digital Indonesia ya teman-teman, PT Fintech Digital Indonesia, Kredito. Selanjutnya dari aplikasi UKU, PT Teknologi Merlin Sejahtera. Jadi saya malam hari ini mau membahas ketiga aplikasi ini ya teman-teman. Tapi sebelum video ini saya lanjutkan, mohon kiranya teman-teman untuk subscribe, like, komen terlebih dahulu. Semoga channel ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat buat kita semua. Jadi ini pengalaman pribadi ya teman-teman. Untuk saya gagal bayar di Aku Laku, Kredito, dan UKU ini sudah 1 tahunan. Dan untuk resiko galbay di 3 aplikasi ini apa sih Kak? Yang pertama saya bahas di Aku Laku. Untuk di tahun 2023 ini masih sama ya teman-teman. Sliknya masuk untuk resiko terbesarnya. Kemudian sliknya ini teman-teman banyak tanya, ini kok Aku Laku bukan Aku Laku, tapi ini karena Aku Laku ini bekerja sama dengan Bank Neo ya teman-teman. Nanti kalau kita gagal bayar di Aku Laku, ini masuknya sliknya di Bank Neo. Di terteranya di slik itu Bank Neo. Untuk resiko keduanya, kalau untuk DC, ini mungkin ancamannya juga barbar ya teman-teman untuk di Aku Laku. Tapi untuk di Aku Laku ini lewat 90 hari ini sudah berhenti. Untuk teroran-teroran ganti DC yang berkunjung. Saya sendiri sudah 2 kali dikunjungi oleh DC Aku Lakunya teman-teman. Jadi untuk resiko-resiko gagal bayar di Aku Laku masih seperti tahun-tahun sebelumnya sama. Cuma untuk DC yang datang buat teman-teman nggak perlu khawatir, itu bukan seperti yang suka ngancam kita lewat WhatsApp ataupun telepon. Jadi untuk Aku Laku ini DC yang datang kebetulan ke rumah saya itu sopan teman-teman. Jadi 2 kali datang itu sopan dan itu pun ganti DC-nya ganti ya teman-teman. Jadi untuk Aku Laku jelas ya teman-teman, untuk kita di aplikasi Aku Laku itu DC-nya sudah merata. Pasti didatangi sebelum lewat 90 hari itu biasanya telepon masuk, WhatsApp masuk itu udah jarang. Kalau tanda-tanda DC mau datang itu seperti itu. Untuk yang kedua saya mau membahas aplikasi pinjol Kredito. Kredito sendiri dari PT Fintech Digital Indonesia teman-teman. Jadi ini juga bekerja sama dengan Aku Laku untuk pembiayaannya ya teman-teman. Itu kalau kita lihat di aplikasi Aku Laku kan ada itu bekerja sama dengan Kredito UKU. Tapi aplikasi Kredito sendiri untuk tahun 2023 masih sama seperti tahun sebelumnya. Untuk resiko gagal bayar di Kredito ini belum ada DC lapangannya. Sliknya juga saya pernah cek ya teman-teman, ini nggak masuk, belum masuk untuk sliknya. Nggak tahu kalau untuk apa masih random atau bagaimana, apa memang belum masuk atau ini. Saya sendiri udah cek slik, ini belum masuk untuk Kredito. Untuk penagihannya biasa sih kayak pinjol legal lainnya. Tapi untuk Kredito ini jarang sekali nagih sih. Lewat WhatsApp itu telat 1 bulan itu terus-terusan, tapi untuk kesininya sepi. Sampai saya mau 1 tahun itu sepi, nggak ada WhatsApp ataupun telepon masuk ya teman-teman. Jadi itu untuk aplikasi Kredito. Dan buat teman-teman yang suka dapat WA ataupun telepon mengaku dari aplikasi Aku Laku mau menagih pinjaman Kredito, itu jangan percaya. Karena ada juga oknum yang seperti itu. Dia bilang saya mau ke rumah saya dari Aku Laku, dia nagih
untuk aplikasi Kredito. Jadi pernah saya dapat profil juga, profilnya itu aku laku, dia nagih Kredito. Itu jangan percaya ya teman-teman, karena ini aplikasinya udah masing-masing. Jadi untuk aku laku tetap aku laku, terkecuali kita pinjam di aku laku itu di asetku. Jadi untuk penagihannya ya satu pay letternya sama pinjaman asetku aku laku itu sama DC-nya. Tapi kalau untuk kredit itu udah beda ya teman-teman, jangan salah, jangan terkecoh dengan WhatsApp DC yang profilnya kredit profilnya aku laku tapi dia nagih kredit tuh ya. Untuk selanjutnya yaitu di aplikasi Uku. Uku ini dari PT Teknologi Merlin Sejahtera. Apa sih resiko terberatnya kalau kita gagal bayar di Uku? Perasaan saya nggak berat-berat amat ya teman-teman. Paling untuk beratnya ya kita di aplikasi Uku ini kita kuatkan mental karena penagihannya luar biasa. Untuk di aku laku WhatsApp, telepon itu udah lewat 90 hari saya masih ya teman-teman, masih diteror. Tapi untuk DC yang datang ini aplikasi Uku ini belum ada DC lapangannya. Jadi sampai saya mau 1 tahun itu gagal bayar di Uku, belum ada DC lapangan yang ke rumah ya teman-teman. Jadi buat teman-teman, ini aplikasi Kredito sama Uku kenapa saya bahas dengan aku laku, karena aplikasi ini juga saling berkaitan ya, maksudnya bekerja sama gitu. Kalau kita buka aplikasi Uku, bekerja samanya kan ada pembiayaan dari Uku, dari Kredito. Makanya saya bahas ketiga aplikasi ini. Tapi untuk penagihannya atau ini beda-beda. Jadi untuk Uku sama Kredito itu belum ada DC lapangannya. Tapi untuk aku laku sudah merata. Dan jangan pernah terkecoh dengan kita dari omongan dari DC ataupun WhatsApp DC yang ngaku-ngaku dari aku laku mau nagih Uku sama Kredito, itu bohong semua ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mengalami gagal bayar ketiga aplikasi itu resiko terberatnya hanya di aku laku kalau menurut saya. Kalau yang kedua aplikasi ini belum ada di lapangannya, hanya aku laku saja. Tapi sebatas informasi buat teman-teman, kalau misalnya gagal bayar di aku laku, sudah sepi tagihan WhatsApp atau telepon, ya kita siap-siap aja untuk dikunjungi DC lapangannya ya teman-teman. Tapi buat teman-teman gak usah khawatir, DC ini hanya walaupun nagih juga mereka sopan teman-teman. Jadi kita bilang apa adanya, kalau memang belum bisa melunasi atau belum bisa nyicil bayar atau apa, kita bilang apa adanya. Jangan menjanjikan DC misalnya nanti bayar akhir bulan atau bulan depan, jangan. Kalau mau menjanjikan, kalau memang teman-teman mau nyicil itu kan masih untuk di pinjaman itu untuk di pinjaman asetku itu minimal cicilan itu kan 50.000 teman-teman. Teman-teman bisa ajuin ke DC-nya, kalau mampunya misalnya 1 bulan sekali bayar 50.000, itu saja. Kalau memang teman-teman belum ada dana untuk membayar. Dan kita sendiri kan tidak mau gagal bayar ya teman-teman, karena ini hutang dan kita memang sudah memakainya. Mudah-mudahan kita semua ini diberi kelancaran rezeki yang barokah dan kita bisa untuk cepat mengembalikan dana riba ini ya teman-teman, biar kita enak makan, enak tidur. Tapi sejauh ini kalau memang teman-teman memang belum ada uangnya, saya sendiri juga belum bisa melunasi, mohon maaf ya teman-teman, saya sendiri juga belum bisa melunasi. Jadi kita fokus dulu ke keluarga, cari nafkah buat keluarga dulu, itu nomor 1. Untuk cicilan hutang-hutang riba ini kita memang niat nyicil, tapi nanti kalau memang ada dana lebih ya teman-teman buat kebutuhan sehari-hari, baru kita nanti membayarnya atau mencicilnya.
Hanya itu ya teman-teman video dari saya, semoga bermanfaat. Semoga teman-teman diberikan keberkahan, kelimpahan rezeki yang barokah ya teman-teman, agar kita semua bisa terlepas dari hutang riba ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.